Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ballaghana mawasimal khairat wa afadu alaina min barakatit ta'at wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul ardi was samawat wa mubdi'ul kauni wal kainat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh basirur rahmat wa munirul dhulumat wa afdalu man sara'al ila khairat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal makrumat salatan daimatan bidawamil ardi was samawat. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sebentar lagi biidznillah kita akan dipertemukan dengan bulan yang paling mulia, bulan yang dirindukan oleh orang-orang beriman, yaitu Ramadan 1447 Hijrah. Ramadan adalah bulan pilihan Allah sebagai sarana pendidikan iman kepada hamba-hambanya. Ramadan adalah bulan perubahan diri, keluarga dan masyarakat. Ia memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki bulan-bulan lainnya. Marilah kita merunukkan kembali keistimewaan Ramadan agar kita semakin bersemangat untuk menyambutnya serta memperkuat motivasi untuk memperbanyak ibadah di dalamnya. Bulan ini tidaklah datang secara tiba-tiba dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ia juga tidak berlalu begitu saja tanpa makna. Bulan itu disambut dengan iman, sukacita, doa, dan persiapan yang sungguh-sungguh. Diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, man sarrathu hasanatuhu wa sa'atu sayi'atuhu fadzalikal mu'min. Barang siapa yang merasa senang dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dialah orang beriman. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Pada kesempatan Jumat siang ini, mari kita pelajari lagi bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat menyambut datangnya Ramadan, agar semakin memotivasi kita dalam mengisi hari-hari selama bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keagungan dan keberkahan tersebut. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah SAW menyambut kehadiran Ramadan dengan pemberitahuan tentang keutamaan, pahala, dan peluang besar meraih ampunan Allah dalam bulan tersebut sejak datangnya bulan Rajab. Dalam hal ini terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya yang menjelaskan bahwa beliau berdoa di bulan Rajab dan Sya'ban agar dipanjangkan umurnya hingga Ramadan. Karena Rasulullah SAW idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bahwasanya Rasulullah SAW setiap kali tiba bulan Rajab, beliau berdoa, ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Walaupun menurut sebagian ulama hadis dinilai riwayatnya lemah, namun hukum mengamalkannya tetap diperbolehkan karena berdoa dalam hal ini merupakan ibadah mutlak dan umum dalam rangka meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para salafus saleh menyambut Ramadan dengan doa penuh harap dan sekaligus
rasa cemas bila mana amal tidak diterima. Bahkan mereka berdoa jauh-jauh hari sebelumnya. Imam Ibnu Rajab rahimahullah menukil para salafus soleh berdoa 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan, dan 6 bulan setelahnya agar amal mereka diterima di sisi Allah. Hal ini menunjukkan betapa kerinduan dan kesiapan batin salafus soleh menyambut datangnya Ramadan. Di antara beberapa hal yang dilakukan Rasulullah SAW dalam rangka menyambut bulan Ramadan adalah pertama, penyiapan ruhani dengan berpuasa di bulan Sa'ban. Dalam sebuah hadis an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakula la yuftiru wa yuftiru hatta nakula la yasumu, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam astakmala siyama syahrin illa Ramadan wa ma ra'aitu aksara siyama minhu fi Sya'ban. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, beliau menuturkan Rasulullah SAW biasa mengerjakan puasa, sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah tidak berpuasa, dan beliau biasa tidak berpuasa sehingga kami berpendapat bahwa beliau tidak pernah berpuasa. Akan tetapi aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW berpuasa sebulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa daripada puasa di bulan Sa'ban. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, Rasulullah SAW memotivasi datangnya Ramadan kepada para sahabat. Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW saat datangnya Ramadan memberikan kabar gembira kepada para sahabat akan kehadiran bulan yang penuh berkah tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah atakum Ramadan syahrul mubarak faradallahu alaikum siyama tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan. Allah mewajibkan puasa di dalamnya, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad dan Imam An-Nasai. Hadis ini menunjukkan sikap menyambut Ramadan dengan edukasi dan motivasi iman, karena Ramadan bukan bulan-bulan biasa saja, akan tetapi bulan yang menjanjikan berbagai kebaikan dan keberkahan bagi orang-orang yang mengisinya dengan berbagai amal kebaikan. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dengan motivasi dari Rasulullah SAW tersebut, para sahabat radhiyallahu anhum dan salafus soleh dahulu tidak pernah melewatkan Ramadan berlalu begitu saja. Keyakinan akan kemuliaan bulan Ramadan diwujudkan dengan menghidupkan dan mengisinya dengan ibadah yang maksimal. Ramadan bagi mereka adalah musim panen amal. Mereka mempersiapkannya jauh-jauh hari sebelum datangnya Ramadan, dan ketika bulan itu tiba, seluruh energi dicurahkan untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya berkah, rahmat dan ampunan di bulan Ramadan. Dalam mengisi bulan mulia ini, para salafus soleh memprioritaskan Al-Quran, dikarenakan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Mereka memperbanyak tilawah, mengulang hafalan, menghatamkannya sesuai kemampuan, serta menghidupkan malam dengan bacaan ayat-ayat suci. Bahkan diriwayatkan Imam Malik rahimahullah, jika masuk Ramadan beliau meninggalkan majelis hadis dan fokus pada Al-Quran. Di sisi lain, mereka juga memberi contoh kepada kita bagaimana seharusnya menghidupkan siang Ramadan dengan puasa yang berkualitas.
bukan sekadar puasa orang awam yang terbatas pada puasa badaniyah, menahan lapar dan dahaga, akan tetapi juga puasa dalam arti menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga emosi, dan menjaga hati dari perbuatan riya dan dengki. Hal ini sejalan dengan pesan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, jika engkau berpuasa, maka berpuasalah pendengaranmu, penglihatanmu, dan lisanmu. Lebih dari itu, para salafus soleh menghidupkan malam Ramadan dengan sholat dan munajat, tarawih dan qiyamul lail yang panjang, serta doa yang lama dan khusyuk. Adapun puncaknya adalah kesungguhan mereka pada 10 akhir Ramadan, mengikuti contoh baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis, kana idza dakhala al-ashrul awakhiru shadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Jika masuk 10 malam terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggang, menghidupkan malam, dan membangunkan keluarganya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, mari perhatikan baik-baik sabda Rasulullah SAW. Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mari perhatikan baik-baik juga ancaman Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan saat beliau mengaminkan doa Jibril alaihissalam. Rohima anfu rajulin takhala alaihi Ramadanu summan salakha qabla ayyughfara lahu. Sangat merugi seseorang yang mendapati Ramadan lalu berlalu sebelum ia diampuni dosa-dosanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, kesempatan untuk meraih ampunan dan kedudukan yang tinggi di bulan Ramadan sangat terbuka. Demikian juga resiko untuk tidak diampuni juga besar. Oleh karena itu mari kita senantiasa memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan kekuatan dan taufik. Semoga kita dapat meneladani apa-apa yang telah diamalkan oleh Nabi SAW dan para salafus soleh dalam menyambut dan mengisi Ramadan pada tahun ini, dan semoga amal ibadah kita semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'un alim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ikhtiram. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa taqwa wa ati'uhu fi sirri wan najwa wa alamu anna allaha amarakum bi amrin bada'in fihi bi nafsihi wa sanni bi malaikatil musabbihati bi qudsi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minuna faqala azza min qail inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Waradallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ighfir
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيا وأهلنا ومالنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة